You are the cause of my euphoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kamila dengan NPM 2022077992 dari lokal 3B non-reguler. Pada video ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Software Application. Langsung saja, bab 1, pendahuluan. Poin A, latar belakang. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan. Beragam software multimedia terus diciptakan untuk membantu setiap pekerjaan. Software adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bisa juga diartikan sebagai data yang diprogram dan disimpan dalam bentuk aplikasi, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang ada bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Program tersebut ditulis dalam bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Software terdiri atas perangkat lunak sistem atau sistem software, perangkat lunak aplikasi atau application software, aplikasi web atau web application, dan perangkat lunak tertanam atau embedded software. Adapun perangkat lunak aplikasi atau application software adalah program komputer yang mengandalkan perintah-perintah yang disampaikan oleh seorang user atau pengguna komputer agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan perintah si pengguna komputer. Software aplikasi dibuat untuk digunakan melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Dengan adanya software aplikasi ini, seorang user atau pengguna komputer dapat mempermudah pekerjaan mereka secara instan. Dalam perangkat lunak terdapat macam-macam software aplikasi, pengelompokan program aplikasi, software aplikasi penunjang kerja, manfaat dari software aplikasi itu sendiri, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, poin B, rumusan masalah. Dalam makalah ini saya mengambil 5 pokok bahasan yang akan dibahas dalam makalah ini. Yang pertama, 1. Apa pengertian software? Yang kedua, bagaimana perkembangan software? Yang ketiga, bagaimana pengelompokan software berdasarkan jenis dan distribusi? Yang keempat, apa pengertian software aplikasi? Yang kelima, apa saja macam-macam software aplikasi? Kemudian selanjutnya tujuan. Adapun tujuan disusunnya makalah ini antara lain, pertama, untuk mengetahui pengertian software, yang kedua, untuk mengetahui perkembangan software, yang ketiga, untuk mengetahui pengelompokan software berdasarkan jenis dan distribusi, yang keempat, untuk mengetahui pengertian software aplikasi, dan yang kelima, untuk mengetahui macam-macam software aplikasi. Kemudian selanjutnya bab 2, pembahasan. Poin A, pengertian software. Perangkat lunak atau peranti lunak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, software adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer. Kenapa bisa disebut nyawa dari komputer? Karena tanpa diinstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan. Kemudian adapun fungsi software adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi software adalah sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja
dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Kemudian yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer bisa dimengerti dan menerimanya dengan baik. Kemudian selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Kemudian selanjutnya poin B, perkembangan software. Di sini perkembangan software dibagi menjadi 4 era. Yang pertama, era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Kemudian selanjutnya, era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademis saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi dari perangkat lunak. Dari ini mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu persatu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau disebut juga dengan multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna secara cepat atau langsung, atau disebut juga dengan real time. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemproses dengan data yang diproses. Kemudian selanjutnya era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Kemudian yang terakhir, era modern atau era sekarang ini. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV hingga ke mesin cuci, AC dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan oleh segelintir orang, tapi telah menjadi pekerjaan banyak orang. Dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan perancangannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang ini mulai bisa mengenal suara dan gambar. Nah, kemudian selanjutnya poin C, pengelompokan software berdasarkan jenis dan distribusi. Software dikelompokkan dalam dua klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis dan distribusi. Yang pertama, kita akan bahas software berdasarkan jenis. Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat lunak akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya, yang disebut dengan perangkat lunak atau software dalam sirkuit komputer. Perangkat lunak dikategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu application software atau perangkat lunak aplikasi. Contohnya application software ini yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan
lain sebagainya. Kemudian yang kedua, operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya yaitu Windows dan Linux. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya programming language atau bahasa pemrograman. Perangkat lunak satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Contohnya Java, HTML, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrogramannya itu sendiri. Yang selanjutnya, software berdasarkan distribusi. Selain jenis-jenis software seperti yang tadi, ada beberapa software lainnya yang diklasifikasikan berdasarkan distribusinya. Antara lain yaitu freeware. Freeware itu yaitu software tanpa batas waktu tertentu biasanya. Software ini disediakan secara gratis tapi fiturnya kurang lengkap dan kurang maksimal. Kemudian ada adware yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis. Namun biasanya terdapat iklan yang muncul di komputer user atau pengguna. Kemudian spyware. Spyware ini adalah software yang digunakan atau yang dibuat khusus untuk memata-matai aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem tersebut. Yang kemudian ada open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah ditingkatkan dan disebarluaskan. Biasanya software ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Selanjutnya ada shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya ini sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu yang terbatas. Kemudian ada malware. Malware ini yaitu software yang dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika software tersebut disalahgunakan. Kemudian ada firmware, yaitu software penyimpanan yang hanya dapat dibaca oleh memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Dan selanjutnya macam-macam software aplikasi. Apa saja macam-macam software aplikasi? Yaitu yang pertama adalah software PDF reader. Jadi PDF reader ini digunakan untuk membaca dokumen yang berbentuk portable dokumen format atau PDF. Contoh aplikasinya adalah Adobe Acrobat DC, kemudian Soda PDF Anywhere, Perfect Ultimate PDF, PDF Exchange Editor, dan masih banyak lagi software aplikasi yang digunakan untuk membaca dokumen PDF. Kemudian selanjutnya software perkantoran. Software perkantoran ini sering dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan. Berbagai software ini juga digunakan untuk berbagai bidang. Software perkantoran biasanya terdapat dalam satu paket sehingga terdapat banyak fungsi yang bisa dilakukan. Salah satu vendor software perkantoran yang paling banyak digunakan saat ini yaitu Microsoft Office. Yang di dalamnya ada Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook, dan lain-lain. Kemudian software antivirus. Software antivirus ini adalah software yang digunakan untuk melindungi perangkat dari virus. Tujuan dari software ini adalah untuk mendeteksi dan menghapus virus yang ada pada perangkat komputer kita. Contoh software antivirus yang paling banyak digunakan adalah yaitu Smadaf, Avast, kemudian Avira, Avige, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, macam-macam software yaitu software jaringan.
Software jaringan adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan. Sehingga dengan melalui software jaringan, segala aktivitas dan komunikasi yang dilakukan dapat dipantau dengan jelas. Contohnya software jaringan ini yaitu Microsoft Network Monitor, Nmap, Wireshark, dan beberapa software lainnya. Kemudian software selanjutnya yaitu software browser. Software browser lebih dikenal dengan mesin pencari atau search engine. Fungsi software browser adalah untuk mencari informasi menggunakan salah satu aplikasi search engine. Contohnya, aplikasi search engine yang paling terkenal yaitu Google, atau bisa juga Google Chrome, Mozilla Firefox, Windows Internet Explorer, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya macam-macam software yaitu software video editor. Software video editor digunakan untuk mengedit video seperti namanya ya. Tujuannya agar video yang dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan. Aplikasi ini juga berguna bagi mereka yang bekerja dalam bidang video editor maupun videografis. Contoh software untuk video editor ini banyak sekali yaitu Camtasia Studio 8, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Corel Video Studio, Cyberlink Power Director, Lightwork, OpenShot, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam software lainnya yaitu software desain grafis. Saat ini beragam desain grafis dapat diedit menggunakan software atau aplikasi. Banyak software desain grafis yang dapat digunakan dengan mudah bahkan oleh pemula. Contohnya yaitu CorelDRAW, Photoshop, dan masih banyak lagi software lainnya. Kemudian bab terakhir, bab 3 penutup. Poin A, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah yang pertama, perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, software ini adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Kemudian selanjutnya perkembangan software dibagi menjadi 4 era, yaitu era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Selanjutnya berdasarkan jenisnya, software ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, application software atau perangkat lunak aplikasi. Yang kedua, operating system atau sistem operasi. Dan yang ketiga, programming language atau bahasa pemrograman. Adapun berdasarkan distribusinya, software ini dibagi menjadi freeware, adware, spyware, open source, shareware, dan malware. Kemudian perangkat lunak software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi makalah saya ini. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.